adalah agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya, dalam hal ini termasuk kekristenan. Wahyu progresif itu kan harus final. Final. Maka pada satu titik dia harus final, selesai. Lalu tiba-tiba muncul satu lagi, yang padahal yang ini sudah final. Tiba-tiba yang satu datang bahwa ini menyempurnakan. Yang ini sudah sempurna, sudah final, apalagi yang disempurnakan. Ya. Maka pertanyaan kita sekarang, Islam datang menyempurnakan Kristen, kita tinggal lihat dulu, ya kan? Apakah memang kekristenan menunjukkan ciri ketidaksempurnaan wahyu? Sehingga membuka kemungkinan bahwa yang datang setelah Kristen dia menyempurnakan. Ya. Tapi kalau ternyata di dalam kekristenan sudah menunjukkan ciri kepenuhan, full dan selesai, terus yang muncul belakangan ini apa? Dia penyempurna atau jangan-jangan penyimpangan? Wahyu ini kan penutup dari perjanjian baru, penutup dari Alkitab. Kalau memang dia belum sempurna, nggak mungkin ditutup dengan perkataan ini. Sehingga klaimnya beberapa polemikus Islam mengatakan bahwa dalam konteks wahyu, kekristenan itu masih perlu disempurnakan oleh agama yang akan datang. Itu gugur dengan penutup dari Alkitab itu sendiri. Jadi kita tidak bisa menerima bahwa Islam itu adalah agama penyempurna, apalagi kekristenan, karena memang kekristenan itu sendiri seperti yang Pak Esa sampaikan sudah final dan menggenapi semua apa yang ada di perjanjian lama. Shalom saudara-saudara terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi bersama dengan saya Elia Maran dalam program 3 Hari Channel. Nah, saat ini kita akan berbicara tentang topik yang seringkali diklaim oleh teman-teman polemikus Islam, yang menyatakan bahwa Islam adalah agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya. Nah, untuk membahas tema ini, sekarang kita sudah bersama dengan Bapak, seorang apologet senior yang sudah memiliki banyak pengalaman dalam ruang lingkup dialog lintas agama. Beliau adalah Pak Pendeta Ezra Alfred Soro. Ya, selamat datang Pak Ezra. Ya, thank you. Shalom semua. Ya. Oke, nah Pak Ezra, gimana nih kita menanggapi beberapa polemikus Islam yang mengatakan bahwa Islam itu adalah agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya, dalam hal ini termasuk kekristenan? Ya, kalau kita membicarakan tentang ada suatu agama yang datang belakangan menjadi penyempurna agama sebelumnya, ya, maka kita membicarakan itu dalam konteks wahyu. Ya, wahyu itu apa sebenarnya? Revelation itu adalah penyataan, bukan pernyataan ya, penyataan, kata dasarnya nyata. Penyataan diri Allah dan kebenaran-kebenaran tentangnya. Ya. Dan tanpa wahyu orang tidak bisa kenal Allah. Ya. Maka Allah harus menyatakan dirinya. Maka kita kenal namanya general revelation. Wahyu Allah secara umum. Allah perkenalan namanya umum, maka itu untuk semua orang dan mencakup hal-hal yang umum saja. Ya, misalnya dalam Mazmur pasal 19, langit menceritakan kemuliaan Allah. Oh, berarti orang bisa tahu kemuliaan Allah dari langit. Dari langit. Nah, berarti Allah menyatakan dirinya melalui semesta alam. Waktu lihat alam kita bisa kenal Allah. Bila ku lihat bintang gemerlapan. Nah, setelah ku lihat semua, tiba-tiba aku dapat wahyu pengetahuan tentang Allah. Ya, aku memuji kebesaran. Oh, berarti saya lihat alam, saya bisa tahu kebesaran Tuhan. Ya. Tapi ada yang namanya special revelation. Special revelation namanya special, maka itu diberikan kepada orang-orang khusus saja tentang hal-hal yang khusus. Jadi kalau saya lihat langit, saya bisa tahu Allah itu besar. Saya bisa tahu Allah itu ada. Saya bisa tahu Allah itu maha kuasa. Saya bisa tahu bahwa Allah itu maha baik. Tapi lihat pohon, saya bisa lihat bunga. Oh, Tuhan ini luar biasa, saya bisa cipta bunga ya. Tapi lihat bunga bagaimanapun, dari sudut manapun, saya nggak akan tahu tentang Tritunggal. Ya. Saya nggak akan tahu bahwa surga itu ada. Ya kan? Ya. Lihat bintang, saya bisa kagum Tuhan maha kuasa. Tapi lihat bintang, saya nggak tahu bahwa saya orang berdosa. Berarti butuh yang namanya wahyu khusus. Wahyu khusus, ya. Nah, wahyu khusus diberikan ini ada banyak sifat. Salah satu sifatnya itu adalah progresif. Jadi Tuhan tidak kasih wahyu itu secara lengkap. Langsung begitu aja gitu. Langsung pada seluruh kebenaran tentang dirinya, tidak diberikan pada satu masa tertentu untuk sekelompok orang. Nah, maka dia memberikan wahyu itu secara bertahap. Ya kan? Oh, kepada ini dikasih dikit,
kasih sedikit, sampai pada satu titik, maka wahyu itu menjadi lengkap. Oke. Dari sudut pandang ini, sudut pandang wahyu inilah, makanya orang bisa, yang datang ini, dia menyempurnakan yang sebelumnya, menyempurnakan sebelumnya. Nah, maka sekarang muncul pertanyaan begini, kalau ini muncul duluan, yang ini datang, ini bisa menyempurnakannya ini. Iya. Gitu? Datang satu lagi, yang ini bisa menyempurnakan yang ini. Iya. Datang satu lagi, yang ini bisa menyempurnakan yang ini. Tapi kan wahyu progresif itu kan harus final. Final. Maka pada satu titik dia harus final, selesai. Lalu tiba-tiba muncul satu lagi, yang padahal yang ini sudah final. Tiba-tiba yang satu datang bahwa ini menyempurnakan. Yang ini sudah sempurna, sudah final, apalagi yang disempurnakan. Ya. Maka pertanyaan kita sekarang, ya kalau dibilang bahwa Islam datang menyempurnakan Kristen, kita tinggal lihat dulu, ya kan? Apakah memang kekristenan menunjukkan ciri ketidaksempurnaan wahyu? Sehingga membuka kemungkinan bahwa yang datang setelah Kristen dia menyempurnakan. Ya. Tapi kalau ternyata di dalam kekristenan sudah menunjukkan ciri kepenuhan, full dan selesai, terus yang muncul belakangannya apa? Dia penyempurna atau jangan-jangan penyimpangan? Ya. Betul, Nah, betul. penyimpangan. Nah, sekarang kita ambil contoh ya. Salah satu yang penting di dalam urusan wahyu itu berkenaan dengan keselamatan. Iya. Salvation. Nah, dalam wahyu-wahyu sebelumnya, kita kan lihat kalau di dalam agama Yahudi ya, Yahudi. Allah memberikan wahyu kan. Betul. Tapi wahyu itu diberikan di dalam kadang-kadang eksplisit, kadang-kadang dalam banyak simbol, banyak tipe dan gambaran. Ya. Kalau dia berikan tipe dan gambaran, maka memang harus ada penyempurnaannya. Nah, karena itu maka di dalam perjanjian lama ada banyak nabi nih, bicara nih ya, bernubuat dan macam-macam. Nah, sekarang coba kita lihat Ibrani pasal 1. Ibrani pasal yang pertama. Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi, pada zaman akhir ini ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Melalui dia Allah telah menjadikan alam semesta. Pada zaman dahulu Allah berulang kali dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita melalui nabi-nabi. Berarti Allah kasih wahyu melalui nabi-nabi kan? Tapi pada zaman akhir ini, nah kita harus tahu sekarang zaman akhir itu kapan. Ya. Nah, Alkitab membagi zaman itu hanya awal zaman, ya, zaman akhir dan akhir zaman. Jadi akhir zaman beda dengan zaman akhir. Zaman akhir. Zaman akhir adalah zaman sebelum akhir zaman. Oke. Akhir zaman adalah akhir dari zaman akhir. Kalau ini awal zaman, ini akhir zaman, zaman akhir itu di sini. Tengah-tengah. Menjelang secara teologis, zaman akhir itu dinilai dari kenaikan Kristus ke surga, dan kedatangan dia kedua kali. Ya. Waktu dia datang kedua kali itulah akhir zaman. Tapi waktu dia naik ke surga dan seluruh wilayah itu namanya zaman akhir. Zaman akhir. Waktu dia datang ke dalam dunia. Maka sekarang ini kita ada dalam zaman akhir. Ya, makanya saya pernah dengar orang ngomong ciri-ciri hidup pada akhir zaman. Lah kalau sudah akhir zaman itu salah dong. Ciri-ciri orang hidup pada zaman akhir. Ya. Nah, itu berarti bahwa habis zaman akhir kan sudah akhir zaman. Ya. Selesai sudah. Berulang kali pada zaman dahulu Allah bicara pada nenek moyang kita. Tapi pada zaman akhir ini, artinya babak terakhir, ya, dia bicara lewat anaknya. Kalau masih ada lagi yang datang berikut, menyempurnakan itu, ya ini berarti bukan zaman akhir. Ya. Kan? Masih ada satu zaman lain kan? Iya, iya. Nah di sini sudah dibilang zaman akhir. Kalau zaman akhir terus Islam dan Muhammad datang kemudian, ini memang sementara menggenapi zaman yang belum selesai ini, atau zamannya sudah selesai sehingga ini belok ke sana. Iya. Ya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya dari sudut pandang wahyu, waktu Yesus Kristus tadi saya singgung tentang wahyu khusus ya. Ya. Nah sebenarnya
Kalau wahyu umum itu lewat alam semesta dan lain sebagainya, wahyu khusus itu adalah lewat Alkitab. Dan juga puncak dari wahyu itu adalah Yesus Kristus. Jadi Yesus itu adalah wahyunya Allah. Ya, makanya orang kenal Yesus, ya kenal Allah itu. Ya. Karena dia wahyu. Maka Yohanes 1 ayat 18. Coba Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 1 ayat 18. Ke 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, namun anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Dialah yang menyatakannya. Ya. Dalam penyataan tadi apa? Penyataan tadi, tidak ada satu orang, tapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Itu terjemahannya tidak terlalu pas sebenarnya. Dalam bahasa aslinya harus diartikan di dada. Bosom. Bosom ya. Jadi pelukan. Dan itu menunjukkan bahwa Yesus punya hubungan yang sangat erat dengan Bapa. Ya. Dia di dalam pelukan Bapa. Nah, kalau dia yang datang dari Bapa, dia yang menyatakannya, masa nggak sempurna? Ya. Ya kan? Kalau dari sudut pandang itu artinya bahwa Yesus sudah penyempurna wahyu. Sudah sempurna. Sudah sempurna. Tak perlu disempurnakan lagi. Ya kan? Ya. Karena itulah Yesus berulang kali mengatakan bahwa ya janganlah kamu menyangka aku datang meniadakan hukum Taurat. Aku datang menggenapi. Mengapa begitu? Karena hukum Taurat diberikan itu dalam kerangka wahyu. Tapi belum selesai. Masih ada janji-janji, masih ada simbol-simbol, masih ada tipe-tipe. Tipe-tipe. Ya. Nah, kalau antitipe sudah datang, artinya sudah sempurna. Sudah sempurna tipenya. Oke, kita lihat Ibrani 10 ayat 1. Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari hal-hal yang baik yang akan datang dan bukan wujud dari hal-hal tersebut. Karena itu dengan kurban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang beribadah. Jadi dalam hukum Taurat hanya bayangan saja ya? Bayangan saja. Bukan wujudnya, bukan hakikat. Ya. Terjemahan yang lain nggak hakikat. Berarti memang wahyu diberikan kepada orang Israel perjanjian lama, tapi sifatnya bayangan. Bayangan. Nah, bukan hakikat. Bukan esensi. Bukan esensinya. Ya. Makanya kurban-kurban binatang dalam konteks itu, kurban binatang itu cuma bayangan. Bayangan. Ya. Bukan hakikat. Nanti kalau kita baca selanjutnya, penulis Ibrani membicarakan tentang korban Kristus. Ya. Kalau begitu korban Kristus itu adalah finalnya, hakikatnya. Ya. Ini loh, binatang loh ya. Sebenarnya binatang korbannya gambaran Ya. Yesus. Lihatlah anak domba Allah. Ini sudah. Berarti ini final nih. Ya. Tiba-tiba setelah ini, tiba-tiba muncul orang korban binatang lagi. Ini penyempurnaan atau pembalikan ke belakang ini. Penyimpang mundur begitu. Itu ya. Makanya saya bilang ya, orang Yahudi itu masih pakai sistem korban binatang. Ya. Kita orang Kristen ini sudah tinggalkan dulu 2000 tahun yang lalu. Gitu. Nah, jadi bayangkan orang kalau sampai masuk Kristen, dia mengalami kemajuan 2000 tahun. Tapi kalau sudah Kristen terus jadi mualaf, itu mengalami kemunduran 2000 tahun. Mengembalikan yang lama ya Pak. Ya. Nah, jadi dari situ kita bisa lihat, oh, apa yang dulu bayangan sudah disempurnakan. Nah, kalau sudah sempurna, tiba-tiba ada yang datang menawarkan bayangan lagi. Iya. Masuk akal kan dia dianggap sebagai penyempurna? Iya. Kuncinya itu teman-teman, bayangan itu sudah sempurna di dalam Yesus. Tiba-tiba yang baru datang ini kembali lagi ke bayangan. Jadi apa sebenarnya yang disempurnakan? Ya tidak ada. Ya. Nah, karena itulah maka sebenarnya mungkin tidak bisa disebut sebagai penyempurna, tapi upaya untuk mengembalikan. Ya, menghancurkan yang sudah sempurna itu. Ya, nah, terus kita lihat ya, beritanya sama dalam perjanjian lama. Ya. Dalam gambaran-gambaran nih bahwa akan ada korban. Demi penebusan dosa harus ada korban. Korban. Di dalam Kejadian pasal 3, pada waktu manusia berbuat dosa lalu telanjang, lalu mereka ambil daun ara semak, lalu Tuhan memberikan pakaian dari kulit binatang. Ya. Binatang. Secara implisit artinya ada binatang yang dikorbankan ya. Ada nyawa. Ya. Ya. Untuk menutupi ketelanjangan manusia berdosa. Ya. Selanjutnya dijadikan menjadi hukum sistem kurban di dalam upacara perjanjian lama. Nah, sekarang kalau kita sudah bisa lihat dia dari situ,
ini harus ada korban. Makanya waktu Yesus datang, dia datang menggenapi sistem korban itu dengan mengorbankan dirinya sendiri. Jadi rupanya dua babakan wahyu. Pertama dalam Yahudi yang diberikan sistem korban. Ternyata di dalam kekristenan korban yang sesungguhnya datang. Muncul berikut yang muncul ratusan tahun kemudian nggak mengakui ada korban. Iya. Ya, tidak mengakui bahwa ada Korban penebus salah. korban penebus salah. Iya. Ya. Padahal mereka ngakunya punya Taurat, Pak. Tapi tak tahu pengampunan dosa itu harus dengan pengorbanan. Ya. Jadi inti kekristenan adalah berita tentang salib. Salib. Ya, berita tentang salib Yesus yang mati dan bangkit yang menebus orang berdosa. Ya. Sementara yang satu ini menyangkali penyaliban yang merupakan inti dari rencana keselamatan. Maka bagaimana dia bisa dianggap sebagai penyempurna? Iya. Itu bukan penyempurna, penyimpangan itu namanya. Iya, iya, iya. Penyimpangan. Shalom teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini bisa menambah pengetahuan bagi kita, mencerdaskan kita semua, apalagi saudara-saudara kita yang masih kaum awam dan juga saudara-saudara kita para polemikus muslim dan juga kaum-kaum awam mereka yang dimana mereka begitu percaya dengan fitnahan-fitnahan, klaim-klaim para mualaf ya, yang dimana mereka mengklaim bahwa ya kitab suci mereka menyempurnakan kitab suci sebelumnya, yaitu Taurat, kitab para nabi, dan Injil, dan juga kitab Zabur. Nah teman-teman, sebenarnya di dalam kekristenan bahwa setelah adanya kitab Revelation atau kitab Wahyu, maka dipastikan bahwa tidak ada lagi yang namanya kitab setelah itu. Tidak akan diturunkan lagi. Apalagi kalau kita melihat bahwa para nabi itu diutus dari tengah-tengah Israel. Tidak pernah di Alkitab mencatat bahwa ada nabi yang di luar Israel, apalagi kitab suci tersebut. Nah, teman-teman, ini yang perlu kita perhatikan, bahwa kepada para nabi yang dipilih oleh Tuhan sendiri, kepada mereka lah dipercayakan firman itu. Sampai kepada para rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, kepada mereka juga dipercayakan tentang kabar baik itu untuk diberitakan kepada segala bangsa. Karena itu pesan Kristus di Lukas pasal 24. Terima kasih, itu saja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.